Jadi Pram, ini dengan sejumlah persoalan yang terjadi, demonstrasi, lalu juga kabur aja dulu, pemerintah yang nggak mau mendengarkan kritik, termasuk tadi represi grup band musik gitu ya. Gimana sikap Tempo, Pram? Ya, pertama kita membedah ya, apakah ini gerakan mahasiswanya seperti apa? Ini adalah gerakan mahasiswa yang organik ya. Kita juga mengamati dari Malang ya, di Malang sendiri juga muncul gitu. Dan ketika mahasiswa sudah bergerak secara organik, sesuatu yang serius sedang terjadi, pasti. Yaitu apa? Keresahan mereka luar biasa kan, sampai mereka kemudian bergerak. Ya tentu saja terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah bilang ini efisiensi, tapi nyatanya ya dananya dibawa ke Danantara. Nah ini kan ngawur gitu loh. Ini jelas-jelas ini adalah pemotongan anggaran yang tidak perlu gitu. Dan jelas ini bukan efisiensi. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata semacam itu. Dan kalau kita melihat juga, ini kita harus mengapresiasi ya Gen Z yang luar biasa. Mereka bergerak, mereka punya kepedulian gitu. Selama ini kan banyak orang menganggap bahwa Gen Z itu tidak tahu apa-apa, tidak baca, dan lain-lain. Tapi demo hari ini membuktikan bahwa Gen Z kita itu, atau paling tidak sebagian dari mereka, luar biasa. Kritis. Mereka membaca. Bukan komik saja yang dibaca gitu, tapi juga majalah, atau kemudian sumber informasi lain, kajian-kajian. Itu keren banget sih, sampai kemudian mereka juga akhirnya bergerak. Dan kita juga melihat ya, sebaliknya, dari sisi pemerintahan Prabowo dengan kondisi yang kacau balau semacam ini gitu ya, kita melihat ya Prabowo meneriakkan hidup Jokowi gitu loh. Ini ya pertama kalau gue sih ketawa aja melihatnya. Kenapa? Karena ini membuktikan, ingat nggak pernyataan Prabowo bahwa mereka bisa menang karena dukungan dari Jokowi ya. Ini memvalidasi ya. Ya betul, ini akhirnya memvalidasi apa yang selama ini sudah ditulis oleh majalah Tempo ya, bansos gitu, terus juga pengerahan aparatur negara, sampai kemudian memunculkan istilah parcok gitu kan. Terus juga penggunaan APBN gitu. Yang ini semua sudah berbau KKN kalau kita lihat ya. Terus kemudian akhirnya ini digunakan untuk memenangkan Prabowo sendiri loh ya, yang mengakui bahwa dia didukung oleh Jokowi. Dan jadi kalau kita melihat ini tidak bisa semata kita hanya menyalahkan Prabowo, tapi juga kita perlu mengkritik Jokowi ya. Kalau ini sudah sering kita sampaikan ya. Ini Prabowo dan Jokowi ini sudah menyatu gitu loh. Dan sekarang kita melihat kondisinya saat ini sudah sangat genting ya. Tempo memandang seperti itu. Persoalannya ini sudah sangat genting. Kemungkinan terjadinya krisis ekonomi, terus juga pemerintahan yang tidak demokratis. Coba lihat difungsi. Ini hampir pasti akan kembali lagi. Polri juga kemungkinan akan ditempatkan di bawah TNI lagi. Ini kan kegilaan yang luar biasa ya, ngaconya kebangetan, terlalu kebangetan gitu loh, kebablasan lah. Undang-undang juga kemudian direvisinya secara asal-asalan, seenak jidat mereka gitu. Ini ngawurnya bukan main. Jadi tidak ada yang salah ketika mahasiswa bergerak dengan kondisi yang semacam ini. Dan ke depan amunisinya banyak banget. Ya, dengan pemerintahan yang semacam ini, mahasiswa itu nanti tinggal ngeliat aja, oh ini kebijakannya sudah pasti banyak yang salah. Kenapa? Karena kalau kita melihat tujuannya sudah salah, prosesnya salah, caranya salah, ya pasti akhirnya pasti juga buruk buat negeri ini. Jadi kabur aja dulu nih. Selalu ada harapan ya, tentu saja ya. Kita melihat mahasiswa ini menunjukkan harapan soal demokrasi kita ke depan gitu. Tapi memang kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang sudah sangat muak dengan negara ini, dengan pemerintahan ini, maka mereka memilih untuk kabur dulu. Yang bisa kabur dulu ya silahkan kabur aja dulu. Tapi yang tidak bisa kabur dulu, lawan aja dulu. Lawan aja dulu ya. Oke Cak, Pram, sudah cukup bocorannya untuk pekan ini. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.